Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul proses yang tidak boleh ditunda. Saudara, menanggulangi potensi dosa di dalam diri kita bukan sesuatu yang mudah. Harus ada perjuangan yang dilakukan terus-menerus melalui setiap kejadian yang Allah izinkan terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Allah mendesain banyak kejadian di dalam hidup kita untuk mengubah karakter kita. Yang klimaksnya kita dapat mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Sarana yang Allah pakai adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Nah, dalam perjalanan waktu yang kita jalani, melalui kejadian-kejadian hidup yang kita alami atau kita jalani, Allah membidik kelemahan-kelemahan kita dan mengubah hidup kita untuk menjadi manusia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah sebagai arsitek jiwa mengerti bagaimana mendesain keadaan untuk mendidik kelemahan kita atau mengubah kelemahan kita dengan membidik kelemahan-kelemahan kita supaya kita mengalami perubahan-perubahan yang permanen, saudara, ya. Yaitu bagaimana kita mengenakan kodrat ilahi yang tadinya kita mengenakan kodrat dosa. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri setiap kejadian yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup kita, saudara. Kita harus memahami bagaimana proses seseorang mengalami kematian kodrat dosa ini demi tumbuhnya kodrat ilahi di dalam hidup. Kalau misalnya seseorang memiliki kelemahan yaitu temperamental atau mudah marah, Allah justru mempertemukan orang seperti itu dengan berbagai persoalan yang membuat dirinya marah. Ketika di suatu kesempatan dia mendapatkan keadaan di mana dia merasa harus marah sehingga tergoda untuk memukul orang misalnya, atau harus membanting barang misalnya. Kalau marah, karena ada orang yang begitu, saudara, ya, tutup pintu keras-keras supaya bisa bunyi, banting barang supaya lebih menarik perhatian, dan lain sebagainya. Pada waktu itulah orang tersebut harus belajar untuk mengendalikan dirinya. Kejadian semacam itu bisa terjadi berulang-ulang, saudara. Ya, kita jangan putus asa kalau kita sebagai pelaku atau sebagai mentornya. Saudaraku sekalian, kejadian yang berulang-ulang yang Tuhan izinkan kita alami adalah kesempatan di mana seseorang harus dapat mengendalikan dirinya. Sebagai hasilnya monster kemarahannya dapat dimatikan, saudara. Kalau monsternya marah malah ketemu orang marah. Aneh ya. Tetapi itulah cara Allah mau memproses kita. Mungkin waktu dia menghadapi situasi di mana dia cenderung marah, dia berkata, ya kali ini saya pukul saja dia. Besok aku tidak mau pukul orang lagi. Biasanya kenyataannya ia sangat mungkin akan memukul orang lagi. Dalam hal ini seharusnya dia kuasai diri. Pada mulanya ketika ia menahan diri untuk tidak memukul, rasanya masih berat. Kalau di kesempatan lain menahan diri dan berhasil tidak memukul orang, nanti lambat laun makin ringan sampai tidak bisa memukul orang. Iya, jangan kita menunda untuk bertobat. Menunda tidak memukul orang, jangan kali ini kupukul orang, besok aku tidak pukul. Besok akan berpotensi memukul orang lagi. Sekarang kita berkata tidak, nanti akhirnya ketika mendapat kesempatan memukul orang, dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena ia memiliki irama itu, saudara, ya. Kalau misalnya seorang memiliki kelemahan yaitu perzinahan atau percabulan, Allah justru mempertemukan dirinya dengan berbagai kesempatan untuk berbuat zina. Ketika di suatu kesempatan dia mendapatkan keadaan di mana dia bisa berzina, tapi dia menguasai diri untuk tidak melakukan, maksudnya
Nah, itu keadaan semacam itu kalau berulang-ulang terjadi, di mana ia harus menguasai diri untuk tidak berzina, wah, dia bisa memadamkan monster zinanya. Tetapi kalau dia berkata, kali ini saja aku berzina, besok aku tidak lagi. Oh, kenyataannya ia sangat mungkin akan berbuat dosa lagi. Dalam hal ini seharusnya tidak menunda. Jangan menunda, ya. Pada awal-awal menahan diri tidak berzina, waduh, rasanya berat. Kalau di kesempatan lain ia dapat menguasai diri tidak berzina, maka ketika dia sudah bisa menahan diri, nanti akan dengan mudah dia meninggalkan dosa itu, sampai-sampai tidak akan bisa berzina lagi, atau sampai-sampai tidak bisa berbuat dosa lagi. Semua juga lewat proses itu. Inilah yang disebut sebagai sekolah kehidupan, atau proses pemuritan yang dipimpin dan dikawal langsung oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang mengasihi Allah. Perubahan kodrat tidak akan pernah terjadi tanpa proses seperti itu. Pasti ada proses seperti yang tadi saya kemukakan. Itulah sebabnya Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ya, jelas Allah membutuhkan peristiwa atau kejadian. Jelas setiap orang percaya harus mengalami proses, tidak bisa mendadak jadi orang baik atau orang suci. Jadi perubahan kodrat itu tidak akan pernah terjadi tanpa proses seperti yang tadi saya kemukakan. Allah membutuhkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa untuk mendidik anak-anaknya agar dapat mengambil bagian dalam kekudusannya. Nah, dan dari hal ini terjadi proses pendidikan yang Allah lakukan sendiri terhadap anak-anaknya. Allah Bapa menyertai untuk mendidik yang sama dengan Tuhan Yesus menyertai orang percaya untuk memuridkan orang percaya agar bisa berkeadaan seperti dirinya. Saya ulangi, saudara, Allah Bapa menyertai untuk mendidik kita. Sama dengan Tuhan Yesus menyertai kita untuk memuridkan kita. Memuridkan orang percaya agar bisa berkeadaan seperti Yesus. Proses seperti ini tidak boleh ditunda, saudaraku. Jangan ditunda. Ya, jangan didelay. Penundaan-penundaan itu membahayakan, saudara. Sering penundaan itu, ya, dipandang bukan sesuatu yang berbahaya. Wah, ini mengerikan. Penundaan itu satu hal yang sangat membahayakan. Ya, kalau dibiarkan, diteruskan, bisa berakibat fatal, kebinasaan, saudara. Sebab pada akhirnya sikap seperti itu akan membuat orang tidak mengambil kesempatan untuk berubah. Artinya dia tidak akan pernah berubah selamanya. Ketika seseorang menunda apa yang seharusnya dilakukan, seperti belajar menahan diri untuk tidak marah, atau mengekspresikan kemarahannya dengan memukul, maka karakternya tidak kunjung terbentuk menjadi lemah lembut, tetap saja kasar, karena dia menunda bertobat. Seiring berjalannya waktu, karakter makin memburuk, sampai tidak bisa berubah lagi menjadi baik. Wah, itu mengerikan. Kejadian ini bisa terjadi, saudara. Inilah yang mendatangkan kebinasaan pada diri orang tersebut. Nah, mengerikan bukan? Oleh sebab itu janganlah kita berpikir penundaan itu sesuatu yang bisa dianggap tidak beresiko. Wah, jangan berpikir begitu. Penundaan dapat mendatangkan resiko tinggi sampai kebinasaan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.